Kita butuh seseorang. Bawa formasi ini ke dalam formasi pengorbanan. Kata Chu Feng sambil memegang formasi yang berkilauan dengan cahaya keemasan. Aku akan pergi. Biarkan aku pergi. Aku pergi. Di sini, banyak orang berani, dan banyak yang bersedia memikul tanggung jawab. Bukan hanya para jenius muda, tetapi juga lebih banyak lagi generasi tua. Meskipun mereka tahu bahwa formasi pengorbanan itu berbahaya dan ada risiko yang terlibat, banyak orang tidak takut. Tidak cukup hanya dengan membawanya masuk, tetapi juga harus bisa mengaktifkannya. Saat Chu Feng berbicara, dia menatap Bai Yunxing dan berkata, "Saudaraku, tugas penting ini harus dipercayakan kepadamu." "Saudara Chu Feng, bagaimana cara mengaktifkannya?" tanya Bai Yunxing. Formasi Chu Feng sangat misterius. Meskipun ranah penghalang Bai Yunxing lebih tinggi dari Chu Feng, ia tidak dapat melihatnya. Setelah memasuki formasi pengorbanan, Anda dapat langsung mengaktifkannya, kata Chu Feng. Jernih. Bai Yunxing mengangguk berat. Kakak, kalian berdua bisa pergi bersama dan menjagaku. Chu Feng menatap Wang Qiang. Tidak masalah. Wang Qiang setuju. Aku juga ikut, kata Xian Hai Shaoyu. Ayo pergi juga. Huang Fuzantian, kepala keluarga dari klan Huang Futian dan lainnya juga mengatakan demikian. Tidak ada gunanya pergi dengan begitu banyak orang. Formasi pengorbanan itu tampak berbahaya, tetapi tetap saja ada kekurangannya. Sebelum benar-benar dikerahkan, formasi itu sungguh mengintimidasi. Saya meminta Wang Qiang untuk menemani saya, untuk berjaga-jaga jika terjadi hal-hal tak terduga. Sebenarnya, tidak akan ada masalah besar. Kesulitan sebenarnya terletak pada formasi di bawah. Aku butuh kalian semua untuk membantu mengaktifkannya. Saat Chu Feng berbicara, mantranya berubah, dan inti formasi semuanya memancarkan aura. Semua orang menyadari bahwa kekuatan yang mengaktifkan formasi ini belum tentu kekuatan penghalang, tetapi kekuatan darah. Inilah alasannya mengapa Chu Feng meminta mereka untuk tinggal. Kedua sahabatku, akan lebih cepat kalau kita naik perahu ini. Patriark klan Huang Futian mengeluarkan sebuah perahu cahaya kecil. Perahu itu adalah harta karun sekali pakai yang dapat mengangkut sejumlah kecil orang, tetapi jelas sangat cepat. Wang Qiang dan Bai Yunxing tidak berani menunda lagi. Mereka naik ke perahu dan bergegas meninggalkan dunia ini, langsung menuju formasi pengorbanan di atas kehampaan. Pada saat yang sama, semua orang di bawah, kecuali mereka yang masih dalam pemulihan dari cedera, memasuki pusat formasi. Semuanya, mari kita mulai. Mengikuti perintah Chu Feng, semua orang mendorongnya bersama-sama, dan formasi megah itu bersinar terang dan sangat kuat. Chu Feng melirik langit dengan ekspresi rumit, lalu duduk bersila di tengah formasi. Tepat di bawahnya, sebuah cakram formasi tampak samar-samar, dengan jimat yang tak terhitung jumlahnya terukir di atasnya. Pada saat ini, seluruh kekuatan formasi dikumpulkan ke dalam cakram formasi di bawah Chu Feng. Setelah melakukan perjalanan beberapa saat, Bai Yunxing dan Wang Qiang akhirnya memasuki formasi pengorbanan. Pemandangan di dalam sana tak diragukan lagi lebih mengerikan. Lagi pula, jarak ke lampu merah semakin dekat, dan frekuensi kemunculan lampu merah semakin sering. Bahkan orang biasa pun tidak tahan dengan lampu merah. Namun, Bai Yunxing tidak mempedulikannya. Ia mengeluarkan formasi yang diberikan Chu Feng dan hendak mengaktifkannya. Tetapi pada saat ini, aura hitam yang kuat menyerang, dan kemudian sebuah telapak tangan menamparnya dari belakang, membuat Bai Yunxing pingsan. Ini Wang Qiang. Melihat Bai Yunxing yang pingsan, Wang Qiang berkata, "Kakak Bai, maafkan aku. Formasi pengorbanan ini tidak dapat dipatahkan." Setelah berkata demikian, dia mengalihkan pandangannya ke arah formasi yang masih dipegang Bai Yunxing. Wang Qiang mengerahkan seluruh tenaganya di telapak tangannya, berniat menghancurkan formasi itu. Namun di saat berikutnya, cahaya formasi itu menjadi lebih terang dan bahkan memiliki kekuatan teleportasi, naik ke langit.
Lalu sesosok muncul dari kekuatan teleportasi dalam posisi bersila. Orang ini adalah Chu Feng. Saudara laki-laki. Melihat Chu Feng, Wang Qiang tercengang. Chu Feng melirik Bai Yunxing yang tak sadarkan diri. Tak ada kejutan di matanya, tapi ekspresinya sangat tak berdaya. Sayangnya, Chu Feng menghela nafas terlebih dahulu, lalu berdiri dan mendarat di depan Wang Qiang. Mengapa kamu melakukan ini? Mata Chu Feng tajam dan dia tidak membiarkan keraguan sedikit pun. Dihadapkan dengan tatapan dan pertanyaan seperti itu, Wang Qiang tertegun dan baru tersadar setelah beberapa saat. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengamati formasi itu lagi dengan saksama. Meskipun formasi ini kuat, ia hanya memiliki kekuatan teleportasi dan tidak memiliki kekuatan lain. Bagaimana mungkin formasi semacam ini dapat menghancurkan formasi pengorbanan? Wang Qiang tersenyum, senyum pahit. Jadi begitu. Banyak orang yang mengaktifkannya, tapi kenyataannya, mereka hanya mengaktifkan formasi teleportasi yang kuat. Mereka sama sekali tidak bisa menghancurkan formasi pengorbanan ini. Kau memintaku mengikuti Bai Yunxing karena kau sudah menduga bahwa formasi pengorbanan ini ada hubungannya denganku, dan kau tahu aku akan menghentikan Bai Yunxing. Kamu melakukannya dengan sengaja. Aku sengaja mengatakan bahwa formasimu dapat mematahkan formasi pengorbanan. Kau bahkan sengaja menciptakan cahaya keemasan dengan ritme yang sama dengan formasi pengorbanan, membuat orang berpikir bahwa formasimu benar-benar dapat menghancurkan formasi pengorbanan. Dia sengaja memberiku kesempatan untuk menghentikan Bai Yunxing, tapi sebenarnya dia ingin aku mengungkapkan niatku yang sebenarnya. Tapi, bagaimana kamu mengetahuinya? Wang Qiang menatap Chu Feng. Ia tidak lagi tergagap saat berbicara, dan matanya dipenuhi rasa ingin tahu. Namun, dibandingkan dengan rasa ingin tahu di mata Wang Qiang, mata Chu Feng lebih rumit. Meskipun ia sudah menduganya sejak lama, ketika kebenaran benar-benar terungkap di hadapannya, Chu Feng masih merasa sulit untuk menerimanya. Mengapa kamu melakukan ini? Apa yang Anda alami di makam kuno ini? Chu Feng bertanya. Alasan dia menanyakan hal ini adalah karena dia yakin Wang Qiang di depannya tidak lagi gagap. Namun dia adalah Wang Qiang yang dikenal Chu Feng, saudara yang pernah berbagi hidup dan mati dengannya. Wang Qiang menyeringai. Senyum ini begitu familiar bagi Chu Feng. Masih begitu kejam. Katakan saja dulu, baru aku akan memberitahumu. Ada satu hal yang tidak kukatakan. Apakah Anda memilih jalur yin atau yang, Anda harus berputar mengelilingi 7 bintang dalam suatu konjungsi. Jadi, orang yang mengatur formasi pengorbanan ini pastilah salah satu dari mereka yang memperoleh 7 bintang dalam satu. Dan kau, saudaraku, telah berada di makam kuno ini paling lama di antara kami. Kau memasukinya tepat saat ia muncul. Selain itu, kamu tidak hanya memperoleh warisan dari leluhur Taois api jahat. Kau berhasil membuka portal langsung dari kedalaman makam kuno dan datang ke hadapan kami, yang berarti kau telah memperoleh kekuatan lain. Karena ini bukan sekadar portal. Aura yang dipancarkannya tidak palsu, dan perasaan tertekan yang dipancarkannya juga tidak palsu. Aura hitam itu memiliki kekuatan yang luar biasa dahsyat. Kekuatan ini ada di tanganmu. Mustahil kau tidak menyadari sifat aslinya. Karena itu, klaimmu bahwa kau hanya memperoleh kemampuan teleportasi di dalam Ancient Barrows tidaklah benar. Tapi waktu itu, aku cuma berpikir kamu mau menyembunyikan sesuatu. Semua orang punya rahasia, jadi aku nggak nanya terlalu banyak. Jadi awalnya saya bertanya-tanya apakah saya telah membuat penilaian yang salah atau telah disesatkan. Tapi aku juga harus tetap skeptis terhadapmu. Jadi, aku diam-diam mengamatimu, dan aku memperhatikan bahwa kau sangat memperhatikan konjungsi 7 bintang dan formasi pengorbanan. Tapi bagaimanapun juga, ini masalah hidup dan mati, jadi aku tidak bisa mengambil kesimpulan hanya berdasarkan ini. Namun seiring berjalannya waktu, saya semakin merasa bahwa formasi pengorbanan itu belum terbentuk. Ia masih menunggu sesuatu, atau ada sesuatu yang kurang. Lalu aku tahu apa yang aku tunggu.
Kami menunggu konjungsi 7 bintang selesai. Hanya ketika 7 bintang sejajar, formasi pengorbanan dapat terbentuk. Karena 7 bintang berjajar dan formasi pengorbanan saling melengkapi. Orang yang menyusun formasi pengorbanan memiliki kekuasaan, sehingga ketika ketujuh bintang sejajar, formasi pengorbanan tersebut benar-benar lengkap. Dan satu-satunya orang yang memimpin sebelum aku adalah kamu. Benar saja, setelah aku menggunakan pedang api petir, konjungsi 7 bintang akhirnya selesai, dan formasi pengorbanan pun terungkap sepenuhnya. Dulu aku sangat yakin dengan penilaianku, tapi kali ini aku terus berharap aku salah. Namun karena nyawa banyak orang dipertaruhkan, saya harus menemukan cara untuk menyelesaikan formasi pengorbanan ini. Itulah sebabnya aku memasang perangkap ini khusus untukmu, kata Chu Feng. Aduh, Wang Qiang juga menghela napas saat ini, saudaraku, menjadi lawanmu benar-benar menyusahkan. Mendengar ini, Chu Feng mengangkat alisnya, apakah kamu mengakui bahwa kamu adalah orang yang memilih jalan gelap? Percuma saja kalau aku tidak mengakuinya, kan? Kata Wang Qiang sambil tersenyum. Mengapa? Mengapa kamu melakukan ini? Apakah itu untuk gerbang surga? Chu Feng bertanya berturut-turut. Iya, kata Wang Qiang. Demi sekte Tongtian, kau bersedia menempuh jalan kultivasi jahat dan melenyapkan begitu banyak nyawa. Tanya Chu Feng. Saya ingin mendapatkan gerbang surga, jadi tentu saja ada caranya. Tetapi kamu harus tahu bahwa gerbang surga hanyalah jalan menuju kesempatan ke-9 dari sungai surgawi. Kesempatan semacam ini memiliki tingkat kekuatan yang berbeda-beda. Yang aku butuhkan adalah jalan yang terkuat, kata Wang Qiang. Kamu tidak seperti ini sebelumnya, kata Chu Feng. Tapi orang bisa berubah. Terutama ketika Anda mengetahui jalan yang ingin Anda tempuh, Anda harus membuat pilihan. Wang Qiang bersikap tegas dan dia tidak merasa dirinya salah. Chu Feng tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Dia tahu. Semua orang mengerti kebenarannya. Namun mengetahui bukan berarti Anda bisa melakukannya. Saat saudaranya berdiri melawannya, Chu Feng merasa sangat rumit dan berjuang. Ia berharap saudaranya akan kembali, tetapi ia tidak tahu bagaimana caranya. Perasaan ini begitu tak berdaya. Sebenarnya, menurutku Song Yun benar. Kita telah mengatasi semua hambatan di sepanjang jalan ini sendirian. Hampir tidak ada yang peduli pada kami. Mengapa kita harus peduli dengan hidup dan mati orang-orang itu? Tanya Wang Qiang. Kau boleh mengabaikan orang-orang yang tidak penting, tapi ada begitu banyak orang dari rumah surgawi tubuh ilahi di sini, dan begitu banyak temanmu. Apa kau tidak peduli dengan mereka? Tanya Chu Feng. Wang Qiang terdiam sejenak, lalu berkata, jadi saya katakan, ada pilihan yang harus diambil. Setelah mengatakan ini, Wang Qiang membuka telapak tangannya dan aura hitam muncul. Pada saat ini, formasi pengorbanan yang mengerikan ini terpengaruh, dan aura di sekitarnya berputar dengan cepat, seolah-olah berada di tengah pusaran yang mengerikan. Dan semua ini disebabkan oleh api hitam di telapak tangan Wang Qiang. Api hitam itu awalnya sangat kecil, lalu menyebar dari telapak tangannya, berputar cepat, dan meluas dengan cepat. Pada saat ini, alis Chu Feng berkerut, dia bisa merasakannya. Ini adalah api hitam yang muncul saat Wang Qiang membuka portal, mengandung kekuatan aneh. Tetapi kekuatan ini bahkan lebih kuat dari yang diperkirakan Chu Feng. Chu Feng bahkan dandan mengerutkan kening dan tampak gelisah. Ia bisa merasakan kekuatan di telapak tangan Wang Qiang luar biasa dan aneh. Menghadapi Wang Qiang seperti itu, bahkan jika garis keturunan Chu Feng mengamuk, dia mungkin tidak akan mampu mengalahkannya. Engah. Namun tiba-tiba, Wang Qiang mengepalkan kedua telapak tangannya, dan api hitam itu pun menghilang. Bukan karena Wang Qiang tidak bisa mengendalikannya, tetapi dia mengambil inisiatif untuk menyebarkan kekuatannya. Napas Wang Qiang memburu. Ia menundukkan kepala, menatap tangannya yang terkepal, dan berbisik. Aku baru saja melihat Song Yun pergi dan melihat reaksimu. Aku ingin tahu bagaimana perasaanmu padanya setelah dia melakukan itu.
Apa kamu masih menganggapnya teman? Karena aku ingin tahu bagaimana pandanganmu terhadapku saat kau tahu bahwa akulah yang menciptakan formasi pengorbanan ini. Wang Qiang menundukkan kepalanya, seolah-olah dia tidak berani menatap wajah Chu Feng saat ini. Apakah itu Raja Iblis Pemakan Darah? Tanya Chu Feng. Wang Qiang mencibir, apakah dia layak? Jadi, ini makam kuno. Kamu bilang jalannya sudah ditentukan. Jalan apa itu? Apa yang kau temui di makam kuno ini? Tanya Chu Feng. Wang Qiang tetap diam. Chu Feng melanjutkan, saudaraku, jika kamu memiliki masalah atau kesulitan, kamu bisa memberitahuku dan kita bisa berjuang bersama. Itu tidak penting lagi. Tiba-tiba, Wang Qiang mendongak dan menatap Chu Feng dengan senyuman di wajahnya, tetapi senyuman itu membuat Chu Feng merasa sedih. Setelah sekian lama saling mengenal, ini adalah pertama kalinya Chu Feng melihat senyuman seperti itu di wajah Wang Qiang. Begitu pahit, namun penuh cinta sejati. Kamu hanya perlu tahu satu hal, kamu, Chu Feng, akan menjadi saudaraku, Wang Qiang, selama sisa hidupmu. Formasi pengorbanan telah selesai. Di dalam makam kuno ini, hanya nyawaku yang dapat dipadamkan untuk melenyapkan formasi pengorbanan. Ayo kita lakukan. Setelah mengatakan ini, Wang Qiang membuka tangannya dan bersiap untuk mati. Melihat hal itu, Dandan sangat gugup, namun dia tidak berkata apa-apa. Ia berharap Chu Feng akan membunuh Wang Qiang sesegera mungkin, sementara pikiran Wang Qiang tetap tenang. Jika tidak, dengan kekuatan yang baru saja ditunjukkan Wang Qiang, akan sangat sulit untuk membunuhnya. Tetapi dia juga tahu bahwa persaudaraan antara Wang Qiang dan Chu Feng benar-benar sedekat saudara. Jadi dia tidak mencoba membujuknya, tetapi membiarkan Chu Feng membuat keputusannya sendiri. Dia menerima apapun hasilnya. Paling buruknya, dia bisa menerima kematian bersama Chu Feng. Kakak, ayo kita lakukan. Jangan keras hati, karena orang-orang dengan cita-cita yang berbeda tidak mungkin bisa bekerja sama, kata Wang Qiang lagi. Dentang. Chu Feng memutar pergelangan tangannya, dan pedang panjang muncul di tangannya. Itu pedang guntur dan api. Pada saat ini, tidak ada keraguan di mata Chu Feng, hanya tekad. Berdengung. Tiba-tiba, jimat yang menempel di pedang petir dan api memancarkan cahaya yang menyilaukan. Bentuk cahayanya pun berbeda dari pedang panjang itu, dan berubah total. Chu Feng menebas dengan pedangnya ke belakang Wang Qiang. Ledakan. Kehampaan itu retak, dan sebuah pintu besar muncul. Itu adalah gerbang menuju surga. Namun, di dalam gerbang surga ini, bintang-bintang di langit lebih menyilaukan, dan energi langit dan bumi yang dipancarkan lebih kuat. Chu Feng membentuk mantra dengan tangan kirinya dan menebaskannya ke arah pedang api dan petir. Cahaya dari pedang api dan petir berkumpul di telapak tangannya. Seketika, Chu Feng menunjuk ke arah Wang Qiang, dan seberkas cahaya memasuki tubuh Wang Qiang. Pada saat ini, tubuh Wang Qiang langsung melayang dan kekuatan hisap menyelimutinya. Itu adalah gerbang menuju surga. Kakak, kamu. Wang Qiang menatap Chu Feng dengan mata terbelalak. Dia tahu apa yang telah dilakukan Chu Feng. Chu Feng telah memberinya kesempatan untuk memasuki gerbang Tongtian. Selama kau meninggalkan makam kuno itu, formasi pengorbanan ini secara alami akan terselesaikan. Kata Chu Feng. Tapi ini kesempatanmu. Ini adalah gerbang terbaik menuju surga di antara 7 bintang di jalan yang, kata Wang Qiang. Tidak penting. Kamu hanya perlu tahu bahwa kapanpun, kamu, Wang Qiang, adalah saudaraku, Chu Feng. Saat Chu Feng selesai berbicara, dia merapal mantra dan Wang Qiang segera jatuh ke gerbang surga. Saat gerbang surga tertutup, angin kencang tiba-tiba bertiup. Formasi pengorbanan besar inilah yang menutupi seluruh makam kuno yang runtuh dan hancur. Chu Feng, mengapa kau memberikan gerbang surga kepada Wang Qiang? Dia ingin mengorbankanmu. Dandan begitu marahnya sehingga dia bahkan tidak peduli untuk menyembuhkan lukanya. Dia tidak mengatakan apapun sekarang karena dia benar-benar ingin Chu Feng mengambil keputusan sendiri,
Tetapi jika Chu Feng benar-benar mengambil keputusan, dia akan merasa bahwa dirinya sangat tidak diuntungkan. Dia memang ingin mengorbankan seseorang, tapi bukan aku, kata Chu Feng. Bagaimana kamu tahu? Tanya Dandan. Formasi pengorbanan agung dimaksudkan untuk memurnikan semua kehidupan di dalam makam kuno. Formasi ini belum diaktifkan karena masih memiliki kekurangan. Kesalahan ini disebabkan oleh orang yang mengaturnya. Wang Qiang belum sepenuhnya mengambil keputusan. Kurasa dia ingin mempertahankan beberapa orang. Aku tidak bisa menjamin yang lain, tapi aku pasti salah satunya, kata Chu Feng. Kamu sungguh percaya diri. Orang berubah, kata Dandan. Namun setelah menanyakan hal itu, Dandan merasa hal itu tidak perlu. Wang Qiang memiliki kekuatan untuk membunuh Chu Feng, tetapi dia tidak menggunakannya. Sebaliknya, dia lebih suka membiarkan Chu Feng membunuhnya, yang berarti dia tidak ingin bertarung dengan Chu Feng. Wang Qiang benar-benar peduli pada Chu Feng.